Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wildan Afrizal Arifin. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai cara pembuatan subdomain di server lokal yaitu XAMPP pada Linux Ubuntu. Selain itu, kita juga di sini akan membahas mengenai cara mengaktifkan security server, yang dimana pada sebelumnya sebuah server itu beralamatkan HTTP dan kita akan transfer alamatnya ke HTTPS yang security-nya tuh lebih aman dengan pembuatan sertifikat-sertifikat yang harus kita lalui alur pembuatannya. Oke, yang pertama kita buka dulu terminal dan kita masuk sebagai root. Oke, kita sudah masuk sebagai root. Kita cek IP kita. Nah, saya sudah menyetel IP komputer saya dengan IP 192.168.1.1. Nah, mungkin barangkali bagi teman-teman yang ingin merubah IP-nya atau dan lain sebagainya bisa dengan cara ifconfig kemudian eth0 lalu sebutkan nama IP-nya. Oke, di sini setelah itu kita coba buka browser untuk mengecek sebelumnya. Localhost. Nah, kita sudah masuk ke halaman lokal yaitu localhost XAMPP untuk Linux. Nah, di sini kita coba membuat sebuah subdomain dari localhost itu sendiri. Namun sebelumnya perlu teman-teman ketahui, saya sudah pernah membuat sebuah domain jaringan.net yang beralamatkan sama localhost juga dengan IP yang tadi sudah saya sebutkan yaitu 192.168.1.1. Nah, jadi yang akan menjadi bahasan bagi kita sekarang adalah bagaimana kita membuat sebuah subdomain dari jaringan.net ini. Misalnya kita ingin membuat wildan.jaringan.net. Nah, bagaimana itu caranya? Mari kita mulai. Sekarang kita buka halaman httpd virtualhost dulu dengan cara gedit. Kita bukanya dengan aplikasi gedit/opt/lampp/etc extra, kemudian masuk ke httpd dan virtualhost.conf. Baik, kini kita akan membuat sebuah server alamat domain. Nah, tadi sudah saya sebutkan, saya sudah membuat sebuah server name bernama jaringan.net. Dan ya, www.jaringan.net itu untuk tambahannya. Di sini kita buat alamat yang sama, virtualhost, dengan cara seperti berikut. Teman-teman bisa ikuti. Server name, nah di sini kenapa sql.jaringan.net? Kita akan mencoba membuat sebuah phpMyAdmin yang kita simpan di dalam sebuah sql.jaringan.net atau subdomain dari jaringan.net itu sendiri. Nah, kita telah ketahui bersama dokumen root dari phpMyAdmin itu ada di phpMyAdmin
phpMyAdmin. Betul ya. Kemudian kita juga bikin directory index agar si browser atau server bisa membaca secara otomatis. Jangan lupa kita tutup virtual hostnya dengan tag tertutup. Oke, di sini kita simpan halaman httpd virtualhost.conf ini. Kemudian kita exit. Kita sudah membuat sebuah halaman. Namun ada satu cara yang kita harus lakukan. Kita pun harus tapi menambahkan alamat dengan IP yang telah kita tentukan dengan cara etc host. Kita mengedit halaman host ini. Nah, di sini tadi kan sudah ada ya jaringan.net dan jaringan.net. Sekarang kita tambahkan dengan IP yang tadi saya telah tentukan. Oke, kita simpan dan exit. Nah, kemudian karena kita sudah melakukan konfigurasi seperti yang tadi kita lakukan, maka server Apache, MySQL dan lain-lain kita restart dengan cara opt lam restart. Oke, sudah berhasil. Coba kita buka lagi. Kita tes halaman yang tadi sudah kita buat. Oke. Kita berhasil masuk ke phpMyAdmin dengan domain baru, yaitu subdomain dari jaringan.net. Jadi kita bisa dengan localhost kemudian tulis. Bisa seperti ini. Kita pun menyediakan halaman baru, yaitu sql.jaringan.net. Yang fungsinya masih sama. Yaitu untuk masuk ke halaman phpMyAdmin. Oke, teman-teman, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah subdomain baru. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah security dari halaman web itu sendiri. Kalau kita biasanya melihat, misalkan kita tulis atau teman-teman bisa perhatikan di sini secara default yang diberikan oleh web server XMPP itu adalah HTTP tanpa HTTPS. Namun jika kita coba tambahkan, tentu tidak akan berhasil. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah key security yang akan memberikan sebuah keamanan yang lebih baik bagi server kita dengan mentransfer HTTP tersebut ke HTTPS. Pertama kita akan buat sertifikat. Di sini saya sudah tuliskan cara pembuatan supaya lebih cepat. Kita tinggal kopikan saja. Nah, kita harus membuat sertifikat terlebih dahulu. Nah, di sini kita copy yang tadi dari baris per baris. Nah, kita masukkan password kita. Ulangi password kita.
Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah password. Kemudian kita lanjutkan, kita paste lagi, kita masukkan dulu password kita yang tadi udah kita buat. Nah, di sini country name kita masukkan ID dari negara kita ya, karena kita tinggal di Indonesia, berarti saya masukkan ID di sini. State province, nah karena saya adalah orang Sunda dan tinggal di Tatar Jawa Barat, saya tuliskan Jawa Barat. City-nya saya ada di Bandung. Ini tuh jadi semacam formulir pendaftaran gitu ya, pembuatan sertifikat untuk keamanan SSL. Kita lanjutkan, organization name, anggap saja organisasi kita di Universitas Pendidikan Indonesia. Organizational unit misalkan bisa di ilmu komputer. Name mungkin bisa Kemakom ya, Kemakom. Email address saya pakai email saya aja. Oke. Challenge password kita masukkan. Misalkan saya bikin password namanya rahasia bla bla bla. Apa yang kamu suka? Untuk optional company name. Oke, kita berhasil membuat sebuah sertifikat. Nah, di sini kita harus mengkopikan si server key yang tadi sudah kita buat menjadi 2, yaitu serverkey.org, masih di folder yang sama. Kita kopikan, kemudian kita buka OpenSSL ini. Passwordnya tadi seperti yang telah kita buat ya, bebas. Kemudian langkah selanjutnya oke, sudah benar ya, tuh signature oak, emailnya saya. Oke. Nah, kita kopikan server.crt ini ke dalam halaman root dari LAMPP itu. Kita kopikan saja langsung. Yang terus kita kopikan juga ini server key-nya. Tadi kita server CRT, sekarang server key-nya kita kopikan. Oke. Nah, kita sudah sampai tahap ini. Kemudian kita harus membuka halaman http ssl conf. Nah, kita harus menuliskan alamat ini, virtual host dengan server dengan port 443, yang artinya itu 443 itu untuk HTTPS dan 80 itu untuk HTTP. Oke, cara masuknya itu kita buka dengan gedit ya, gedit opt lam terus etc extra http d/ssl.conf. Oke. Nih. Di sini di dalam sini kita masukkan yang tadi. Yang tadi. Coba kita buka ya. Kita tinggal kopikan saja biar cepat.
Nah, ini tuh artinya kita membuat sebuah halaman yang tadi udah kita buat sebelumnya di virtual host, namun kita ciptakan lagi dengan port yang baru, yaitu port 443. Nah, karena kita tidak ingin hanya phpMyAdmin saja atau sql.jaringan.net saja yang punya HTTPS, maka sekalian aja langsung kita bikinkan untuk yang domain utamanya yang www.jaringan.net. Rootnya pun berbeda. Biar sekalian kan ya. htdoc. Kalau sudah kita save, kita exit. Oke, kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian kita masuk ke jaringan.net di browser. Masih belum ada di sini ya, belum ada, tapi mungkin bisa kita tembak dulu. http. Sudah masuk. Ini tapi masih dengan keadaan HTTP, belum HTTPS. Untuk itu, agar supaya lebih baik sih, kita restart dulu aja ya teman-teman. Nah, keadaannya masih HTTP gitu ya, belum HTTPS. Namun ketika kita tembak langsung HTTPS, dia akan merespon. Oke. Sudah ada di sini HTTPS. Kita sudah bisa mendapatkan sertifikatnya. Nah, buktinya seperti ini, kita sudah dapat HTTPS. Begitu juga untuk yang www.jaringan.net. Kita coba ya. Kita lakukan cara yang sama, add exception, confirm sertifikat. Kemudian yang tadi sudah kita buat subdomainnya sql.jaringan.net. Nah, kita sudah dapatkan security yang cukup baik itu. Namun pertanyaan selanjutnya, bagaimana link atau halaman atau URL yang sudah kita tentukan HTTPS itu bisa secara otomatis meredirect ke halaman HTTPS? Kan contoh seperti ini, jaringan.net. Nah, dia masih memakai halaman HTTP, belum memakai halaman HTTPS. Namun jika kita tembak secara langsung, di sini kita tuliskan, dia merespon gitu. Nah, kita tidak mau seperti itu, bukan? Kita langsung ingin redirect begitu saja gitu ketika kita tuliskan jaringan.net. Nah, caranya gampang. Kita tinggal masukkan ini di halaman yang tadi kita edit di awal. Oke, kita masuk ke gedit yang editnya, gedit opt lam etc, kemudian ekstrak, kemudian httpd virtual host.com. Oke, nah kita masukkan halaman yang tulisan tadi di sini, di bawah sini. Sama untuk ini juga, kita masukkan ke sini,
kemudian yang di bawah juga. Nah, namun untuk yang SQL ini ya kita tulis SQL jaringan.net. Oke, kita coba sekarang masuk lagi ke browser tanpa kita tembak, tapi kita langsung tulis jaringan.net. Masih belum, karena belum kita restart KMPP nya atau XMPP nya. Kita restart terlebih dahulu. Alhasil kita sudah masuk secara otomatis ke dalam halaman security HTTPS. Kita coba lagi untuk SQL. Nah, di sini untuk agar kita dapat melihat informasi dari sertifikat yang sudah kita buat, kita tinggal ke sini, security, kemudian view sertifikat. Nah, ini seperti yang sudah kita buat tadi. Kemelkom, Universitas Pendidikan Indonesia, sampai bla 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 bla. Sudah kita buat. Sama seperti yang kita buat juga untuk yang jaringan.net. Sudah HTTPS langsung kita buat. Kita lihat more information. Kita lihat security-nya sama ya, si sertifikatnya sudah kita bangun, sudah kita buat dan tertera dalam security key. Oke, baik, demikianlah tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sampai jumpa dalam tutorial berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.